Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Safari. Saya dari kelas D, Prodi Manajemen, NPM 101200104. Saya seorang mahasiswa STEMI jurusan Manajemen Prodi S1. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang materi-materi yang dipelajari di mata pelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia semester ketiga. Tentang bab 1, konsep dan peran MSDM. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari 8 unsur: man, money, method, material, mekanik, dan market. Unsur menjadi ilmu tersendiri yang disebut manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia. Dr. Andes Malayu SPH Sibuan menjelaskan, manajemen MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Persamaan dan perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Persamaannya, keduanya merupakan ilmu yang mengatur urusan manusia dalam suatu organisasi agar mendukung terwujudnya tujuan. Perbedaannya, MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Adapun fungsi-fungsi personalia, yaitu penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan. Lalu, komponen manajemen sumber daya manusia: pengusaha, karyawan operasional, karyawan manajerial, manajer inti, manajer staf, pemimpin, dan manajer. Berbagai pendekatan dalam manajemen personalia: pendekatan sumber daya manusia, pendekatan manajerial, pendekatan sistem, pendekatan proaktif. Lalu, peranan manajemen sumber daya manusia. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan karyawan. 3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia masa yang akan datang. 5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perusahaan pada khususnya. 6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan dan jenis. 7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan persaingan. Metode pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan mekanis mengganti peranan tenaga kerja menjadi mesin. Pendekatan ini menimbulkan masalah: 1. Pengangguran teknologis, keamanan ekonomis, organisasi buruh, kebanggaan dalam pekerjaan. Yang kedua, pendekatan paternalis. Manajer bertindak seperti bapak-bapak terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Organisasi merupakan suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Mungkin cukup sekian video rangkuman materi tentang bab 1 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Turut berterima kasih juga kepada dosen pengampu, yaitu Dr. Andes Papulung Mulyana. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum